Bab 4. Sistem komputer. Fase SMA. Komputer dan komponen penyusunnya, kolaborasi sistem komputer, interaksi manusia dan komputer. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mendeskripsikan komputer dan komponen penyusunnya, mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, serta berbagai bentuk interaksi manusia dan komputer. 2. Siswa mampu menjelaskan fungsi sistem operasi dan mensimulasikan salah satu fungsi sistem operasi. Apersepsi. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana peranti elektronik bekerja, seperti mesin cuci, mesin pemotong rumput, DLL. Komputer sebenarnya sama halnya dengan peranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Komputer juga memiliki arsitektur, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Pada materi ini, kalian akan belajar lebih dalam bagaimana sistem komputer bekerja. Esse é o DJ Bulldog, o cachorrão das putas. É o DJ Bulldog no toque da putaria. Tertinggi di bidang teknologi di Indonesia. Kelima, data engineer. Keberadaan posisi ini penting bagi perusahaan karena mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Untuk gajinya bisa mencapai 10 hingga 20 juta per bulannya. Keempat, senior web developer. Ini merupakan profesi yang fungsinya untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Untuk gajinya bisa mencapai 10 juta hingga 25 juta per bulannya. Ketiga, mobile application developer. Profesi ini yang menciptakan aplikasi berbasis Android, iOS, dan Windows di smartphone ataupun tablet. Dan untuk gajinya bisa mencapai 12 juta hingga 36 juta per bulannya. Kedua, data scientist. Pekerjaan ini masuk ke dalam ranah big data di mana nantinya data scientist akan melakukan analisa dan memberikan data yang jelas kepada perusahaan dan diperkirakan gaji data scientist mencapai 14 juta hingga 19 juta per bulannya. Dan yang pertama, DevOps engineer. Seorang DevOps engineer salah satunya bertanggung jawab dalam melindungi cloud dari hacker atau virus serta mendukung infrastruktur yang dikembangkan. Untuk gajinya bisa mencapai 15 juta hingga 35 juta dalam sebulan. Dan itulah pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari berbagai komponen keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang bekerja bersama-sama untuk melakukan pengolahan data, penyimpanan informasi, dan menjalankan program-program komputer. Komponen dalam sistem komputer. 1. Hardware. 2. Software. 3. Brainware. Hardware adalah perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Berdasarkan fungsinya, hardware terbagi 4 bagian. 1. Input device, perangkat masukan. 2. Processing device, perangkat proses. 3. Output device, perangkat keluaran. 4. Storage device, perangkat penyimpanan. Input device, perangkat masukan, dalam konteks komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer. Input device memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara mengirimkan masukan atau instruksi kepada sistem. Contoh perangkat input. Processing device atau perangkat proses. Input device, perangkat masukan, dalam konteks komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer. Input device memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara mengirimkan masukan atau instruksi kepada sistem. CPU. Central Processing Unit, CPU, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai unit pemrosesan pusat, adalah komponen utama dalam sebuah komputer. CPU bertindak sebagai otak komputer dan bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan data dalam komputer. Ini adalah komponen yang paling penting dalam mengeksekusi tugas-tugas komputasi dan menjalankan program-program komputer. Output device atau perangkat keluaran.
Output device atau perangkat keluaran pada komputer adalah komponen hardware yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi atau hasil dari pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Perangkat keluaran ini memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna atau menghasilkan keluaran yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh manusia. Storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan, storage device, adalah komponen hardware dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data, program, dan berkas-berkas. Perangkat penyimpanan ini penting dalam menyimpan informasi jangka panjang dan membuatnya tersedia untuk komputer kapanpun diperlukan. 2. Software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Berikut adalah beberapa kelompok software berdasarkan fungsinya. Sistem operasi, operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol operasi dasar komputer dan memungkinkan aplikasi lain untuk berjalan. Contoh, Windows, macOS, Linux, dan Android. Perangkat lunak aplikasi, application software. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh, Microsoft Word, pengolah kata, Adobe Photoshop, pengeditan gambar, dan Mozilla Firefox, web browser. Perangkat lunak utilitas, utility software. Perangkat lunak ini digunakan untuk memelihara, mengoptimalkan, atau mengelola sistem komputer. Contoh, antivirus, untuk perlindungan dari virus, utilitas defragmentasi, untuk mengoptimalkan hard drive, dan program backup. Jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Setiap komputer atau laptop, termasuk ponsel dan tablet, pasti memiliki sistem operasi atau operating system (OS) di dalamnya. Sistem operasi adalah suatu kumpulan program yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Berikut ini contoh macam-macam sistem operasi yang umumnya banyak digunakan. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows yang diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates ini memiliki berbagai versi dan pembaharuan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Setiap pembaruan Microsoft dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows ini berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan lainnya. Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun, sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Sistem operasi Apple macOS. Sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan, UI yang desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Kelemahan utama sistem operasi ini yaitu menjalankan sistem operasinya sedikit susah dibanding Windows dan Linux. Sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang juga digunakan karena kemudahan penyesuaian. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang yang lebih paham mengenai teknologi. Adapun kelemahannya adalah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. 3. Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Beberapa fungsi brainware secara umum. 1. Sistem analis. Orang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. 2. Programmer. Tugasnya membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi dan menjaga keamanan dari sebuah sistem komputer. 3. Administrator. Tugasnya yakni mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan dalam perusahaan. 4. Operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain.
Ketika tombolnya ditekan, sebuah rangkaian yang ada di dalam keyboard menjadi terhubung. Hal ini membuat hubungan elektrik yang menjadikannya sebuah arus. Arus yang dihasilkan akan masuk pada keyboard prosesor. Saat di keyboard prosesor, arus tersebut akan dicocokkan dengan karakter map yang ada pada keyboard prosesor untuk mengetahui posisi tombol mana yang telah ditekan. Setelah itu, barulah arus itu dicocokkan dengan kode binary. Selanjutnya, keyboard prosesor mengirimkan perintah kepada keyboard controller. Keyboard controller adalah penghubung antara keyboard prosesor dengan keyboard controller untuk menginformasikan apakah tombol masih ditekan atau sudah dilepaskan. Dan juga perintah itu dikirimkan kepada RAM melalui bus. Bus merupakan penghubung yang ada pada sistem komputer. Dari keyboard controller, perintah akan dikirimkan ke interrupt controller. Pada tipe motherboard Gigabyte ini, interrupt controller sudah masuk pada shortbread. Shortbread adalah chipset yang mengontrol bus IDE, keyboard mouse, dan menjembatani PCI dan ACA. Kemudian perintah akan dikirimkan ke prosesor bagian control unit. Control unit berfungsi untuk mengontrol apapun pada prosesor. Hasilnya akan disimpan pada register untuk disimpan sementara. Setelah perintah disimpan di register, perintah dikembalikan ke ALU, lalu dikembalikan lagi ke control unit. Control unit mengirimkan sinyal ke cache. Perintah yang telah diproses kemudian keluar dari prosesor dan dikirimkan ke chip ROM BIOS. ROM BIOS berfungsi sebagai penyimpanan firmware sehingga dapat dieksekusi dengan cepat pada bagian bahasa binary. Inputan telah berubah menjadi huruf Y yang diinginkan. Perintah dikirimkan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu, perintah tersebut kembali lagi ke chip ROM BIOS. Kemudian perintah dikirimkan ke RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara. Setelah perintah sampai di RAM, perintah dikirim ke VGA card. Perintah tersebut dikirimkan melalui kabel VGA ke layar monitor. Dan pada saat sampai di layar monitor, huruf Y yang diinginkan akan muncul. Mengapa harus tahu tentang sistem komputer? Kita harus belajar tentang sistem komputer karena komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital.
Pemahaman tentang sistem komputer memberikan banyak manfaat dan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus belajar tentang sistem komputer beserta contoh dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kemampuan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Pemahaman tentang sistem komputer memungkinkan kita untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat komputer dan teknologi terkait. Contohnya, kita dapat menggunakan perangkat komputer untuk melakukan riset online secara efisien atau mengelola pekerjaan rumah tangga dengan bantuan aplikasi perangkat lunak. 2. Peningkatan produktivitas. Di tempat kerja, pemahaman tentang sistem komputer membantu meningkatkan produktivitas. Contohnya, seorang profesional bisnis dapat menggunakan perangkat lunak spreadsheet untuk mengolah data dengan cepat, yang akan mempercepat proses pengambilan keputusan. 3. Peluang karir. Banyak pekerjaan dan karir di berbagai bidang memerlukan pemahaman tentang sistem komputer. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak memerlukan pemahaman tentang bahasa pemrograman dan arsitektur perangkat keras untuk menciptakan aplikasi yang efisien. 4. Keamanan dan privasi. Pemahaman tentang sistem komputer membantu kita dalam melindungi diri dari ancaman siber dan menjaga privasi. Sebagai contoh, pemahaman tentang cara kerja perangkat lunak antivirus membantu kita mengidentifikasi dan menghapus malware yang mungkin merusak komputer kita. 5. Pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi telah menjadi bagian integral dari pembelajaran. Pemahaman tentang sistem komputer membantu siswa dan pendidik dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan, penelitian, dan pembelajaran yang lebih interaktif.